Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sekarang kita mau masuk ke materi bab 2, nak. Materi bab 2 virus itu kita akan membahas tentang ciri virus, bagaimana virus bereplikasi atau membelah atau memperbanyak dirinya, dan peran virus dalam aspek kesehatan masyarakat. Nah, akhir-akhir ini kalian sangat kenal dengan si makhluk hidup yang sangat menakutkan. Apa, nak? Tentunya semuanya ini sedunia sedang gempar saat ini. Bahkan kita dipaksakan untuk belajar dan terhindar dari keganasan salah satu organisme aseluler yang bernama virus. Jadi, nak, prinsipnya virus itu adalah organisme yang aseluler, jadi belum bersel, dan dia sebenarnya adalah parasit obligat atau parasit sepenuhnya. Kalau tidak berada di dalam sel inang atau sel makhluk hidup lain, dia akhirnya mesti akan rusak, mati, karena dia tidak punya sitoplasma ataupun organel lain. Dia hanya bermodalkan materi inti atau DNA. Itu virus, nak. Virus apa saat ini? Sangat meresahkan, bahkan menelan ratusan ribu korban kalau kita hitung di seluruh wilayah bumi kita saat ini. Nah, inilah ciri-ciri virus yang sangat kecil. Ukurannya hanya sekitar 20-300 nanometer. Kita ingat 1 nanometer itu 1/1 juta milimeter. Jadi 1 milimeter itu dibagi 1 juta. Jadi 1 juta nanometer itu menjadi 1 milimeter. Bayangkan betapa kecilnya virus itu. Namun keberadaannya ada yang sangat ganas dan meresahkan manusia karena mematikan. Virus apa, nak? Nah, gambar ini bukanlah gambar dari struktur virus corona, tetapi dia adalah gambar sebuah virus yang berbentuk T. Perlu diingat, nak, ini ada daerah kepala, kemudian ada daerah ekor, itu virus T. Dia bermodalkan DNA sama kapsid atau selubung. Jadi virus itu komponen utama penyusunnya adalah DNA. Ada virus yang berjenis RNA. Itulah yang disebut sebagai materi genetik. Jadi konsep dasarnya virus itu organisme aseluler yang berukuran hanya kisaran berapa tadi? Sekitar 20-300 nanometer. Nah, bagian virus itu bentuknya macam-macam, nak. Ini salah satu bentuk virus T yang di dalamnya terdapat kapsid yang menyelubungi atau membungkus DNA. Nih, kalau di virus T bagian kepalanya. Kemudian ini ada leher, ini ada ekor. Nah, disinilah terdapat rambut atau serabut ekor. Tempat apa? Tempat menempelnya virus tersebut pada sel inang. Ini biasanya disebut sebagai bakteriofag atau virus yang menyerang bakteri yang berbentuk huruf T. Saya ulangi, bakteriofag adalah virus yang menyerang bakteri. Besar mana, nak, berarti virus dengan bakteri?
Ini virus, ini bakterinya. Nah, jadi sangat besar bakteri dibandingkan virus. Bentuknya apa? Virus yang menyerang bakteri, biasanya bakterinya namanya bakteri Escherichia coli. Virusnya adalah virus T atau bakteriofag. Ini adalah reproduksi virus, Nak. Jadi bagaimana virus itu bisa berkembang biak, atau istilahnya adalah mengalami replikasi. Di replikasi itu adalah berkembang biak. Bagaimana? Inilah cara reproduksi virus. Coba kita lihat pada daur hidup virus yang menyerang bakteri. Di situ, Nak, tampak adanya ini bakterinya, Nak. Nah, ini bakterinya. Kemudian ini adalah yang disebut sebagai materi genetiknya bakteri. Ini ungu ini adalah virus yang menyerang bakteri. Tahap awalnya disebut sebagai tahap adsorpsi atau perlekatan. Jadi virus mulai melekat di permukaan dinding sel bakteri. Lalu tahap berikutnya tahap injeksi. Apa yang dilakukan oleh virus saat tahap injeksi? DNA yang ada di dalam kepala virus itu seperti bor gitu, menusukkan DNA-nya ke dalam dinding sel bakteri. Apa yang menyebabkan dinding sel bakteri bisa dimasuki oleh virus? Ternyata virus menghasilkan enzim lisozim. Enzim tersebut mampu menembus dinding selnya bakteri. Jadi DNA-nya virus itu ditusukkan ke dalam dinding sel bakteri. Inilah yang disebut sebagai tahap injeksi. Jadi tahap pertama adalah adsorpsi atau perlekatan. Yang kedua, DNA virus menginjeksikan ke dalam dinding sel bakteri. Yang ketiga, tahap eklivase. Jadi di tahap ini DNA virus mulai melakukan aksinya. Dia mulai mensintesis DNA dan DNA-nya bakteri mulai tidak berdaya akibat serangan dari DNA-nya virus. Bagaimana kapsidnya ini? Tidak digunakan, dia akhirnya rusak karena yang digunakan hanyalah DNA-nya virus. Kemudian ada tahap sintesis. Nah, coba lihat, Nak, di sini. Tadinya adalah sebuah sel bakteri yang utuh seperti ini. Setelah diserang oleh DNA-nya virus, maka seluruh kendali sel bakteri itu diambil alih oleh virus. Ini virus mulai merakit daerah kepala, kemudian mulai merakit daerah ekor, sampai terbentuk banyak sekali virus-virus baru. Ini dia mulai mereplikasi, memperbanyak dirinya. Kalau ini mulai merakit bahan-bahan pembuat tubuhnya virus. Nah, ini setelah replikasi, maka virus terbentuk dengan banyak jumlahnya. Akhirnya bakteri rusak, mati, pecah, dan menghasilkan virus-virus baru. Nah, itu adalah cara virus untuk berkembang biak, atau namanya biasanya istilahnya mereplikasi.
tulislah peranan virus yang merugikan manusia, hewan, dan tumbuhan, dan juga tulislah keuntungan virus. Jadi di balik kerugian juga ada keuntungannya virus. Nah, cukup itu saja dari Bu Mukhlisa. Semoga Anda bisa memahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap banyak berdoa dan jaga kesehatan.